Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Video yang hendak disampaikan adalah keutamaan datang ke masjid. Masjid adalah rumah Allah yang berada di atas bumi. Memiliki kedudukan yang agung dengan banyak manfaat di mata kaum muslimin karena menjadi tempat bersatunya mereka ketika syalat berjamaah dan kegiatan beribadah lainnya. Rasulullah mengajak kita agar gemar ke masjid dan berikut beberapa keutamaan ke masjid. 1. Tempat yang paling dicintai Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Masjid rumahnya setiap Muslim. Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumahnya setiap Muslim. Imam Abu Nuaim. 3. Tempat suci untuk beribadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menasihati Arab Badui. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas di dalamnya ada kencing dan kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, syalat, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 4. Tempat meninggikan dan menganggungkan nama-nama Allah. Allah berfirman yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Surat An-Nur ayat 36, 5. Mendapat pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. 6. Berjalan ke masjid meskipun jauh. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam syalat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid karena paling jauh perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu syalat hingga dia melaksanakan syalat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan syalat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Kebaikan berangkat dan pulang dari masjid. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka langkah yang satu menghapus keburukan dan langkah yang lain menuliskan untuknya satu kebaikan, baik saat ia pergi menuju masjid dan ketika kembali dari masjid. Syahih At-Targhib wa At-Tarhib. 8. Langkah ke masjid di waktu pagi dan petang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu petang, Allah menyediakan baginya suatu tempat persinggahan di surga setiap kali dia pergi di waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari. 9. Mendapat pahala saat menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menunggu sholat di masjid akan diberi pahala seperti sholat. Hadis riwayat Bukhari. 10. Menunggu ditegakkannya sholat. Dengan berdoa dan berzikir, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam sholat, selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid, dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian, selama dia berada pada tempat sholatnya. Mereka mengatakan, ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ampunilah dirinya, selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadats. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 11. Menunggu sholat di masjid seperti ribat. Tidakkah kamu mau aku tunjukkan apa yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang berat, memperbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat setelah sholat, itulah penjagaan sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. 12. Mendapat perlindungan di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi kelak.
dan satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, orang-orang itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat kepadanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki akhlak terbaik dan yang paling banyak sholat di masjid meski mereka sulit untuk melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. 13. Dijanjikan cahaya sempurna di hari akhir dari Abdullah bin Aus dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk sholat jamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari akhir nanti. Hadis riwayat Abu Daud. 14. Terang sepenuhnya pada hari kebangkitan dari Burdah al-Aslami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, karena itu akan menjadi terang benderang pada hari kebangkitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 15. Mendapat ampunan dari Allah, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya, lalu berjalan untuk menunaikan syalat, dan ia syalat bersama manusia, atau berjamaah, atau di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. 16. Doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, doa seseorang yang berada di masjid adalah doa yang akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 17. Didoakan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membentangkan tikar di dalam masjid, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan untuknya selama tikar itu di dalam masjid. 18. Memberikan ketenangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. 19. Disediakan tempat baginya di surga oleh Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang datang ke masjid pagi-pagi atau setelah matahari tergelincir, maksudnya lebih awal dari waktu syalat, maka disediakan oleh Allah untuknya tempat di surga setiap kali dia datang. Hadis riwayat Muslim. 20. Mendapat tempat terhormat di surga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mempersiapkan dia yang pergi ke masjid setiap pagi dan sore untuk jamaah, tempat terhormat di surga dengan keramahan yang baik untuk apa yang telah dilakukannya setiap pagi dan sore hari. Hadis riwayat Bukhari. 21. Mendapat pahala jihad. Rasulullah SAW, barang siapa datang ke masjidku ini, tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia bagaikan mujahid di jalan Allah, sedangkan yang datang untuk selain itu, maka bagaikan orang yang hanya melihat-lihat harta orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. 22. Sebagai tanda orang beriman, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seseorang yang biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah ia benar-benar orang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seseorang yang konsisten dengan masjid, maka bersaksilah kepadanya dengan keimanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. 23. Pahala sunnah di masjid berbeda ketika seorang telah sholat di suatu masjid atau tempat, lalu dia mendatangi masjid yang lain dan mendapati jamaah masjid tersebut sedang melangsungkan sholat berjamaah, hendaknya dia ikut berjamaah bersama mereka. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat di rumahnya, kemudian dia masuk masjid dan orang-orang yang di dalamnya sedang sholat,
hendaknya ia solat bersama mereka. Syalat tersebut baginya hukumnya sunnah. Hadis riwayat Ats-Tabarani. Akhlak kesopanan dan perilaku terpuji saat di masjid. 1. Niat yang baik. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi masjid untuk sesuatu, maka dia akan mendapatkan bersesuaian dengan niatnya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Berniat itikaf selama berada di dalam masjid. Kita dianjurkan untuk berniat itikaf selama berada di dalam masjid, yaitu mengisolasi diri dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah. Selama itikaf, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. 3. Bersuci. Siapa yang berwudu di rumahnya, lalu memperbaiki wudunya, kemudian mendatangi masjid, maka dia adalah tetamu Allah, dan hak atas yang diziarahi adalah memuliakan tamunya. Al-Mujam Al-Kabir dinilai hasan oleh Albani. 4. Memakai pakaian terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. 5. Menutup aurat dan memakai perhiasan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dalam ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk memakai perhiasan. Oleh karena itu, hendaklah mereka memakai pakaian yang paling bagus ketika syalat. 6. Memakai pakaian berwarna putih. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pakaian terbaik dalam berziarah kepada Allah pada kubur-kubur dan masjid-masjid kalian adalah pakaian berwarna putih. Hadis riwayat Ibnu Majah As-Sindi. 7. Bersiwak dan memakai parfum, dan dijelaskan dalam kitab tafsir karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah berlandaskan Quran surat Al-Araf ayat 31 dan ayat yang semisalnya. Disunahkan berhias ketika akan syalat, lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya, termasuk perhiasan yaitu siwak dan parfum bagi laki-laki. 8. Berjalan dengan tenang serta ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju syalat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Melepas sandal atau alas kaki. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak masuk masjid, jika kamu melihat kotoran atau najis pada kedua sandalmu, bersihkanlah terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepas, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disyahihkan Al-Albani. 10. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi SAW selalu mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. 11. Berdoa ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. 12. Mengikuti dan mengulang ucapan muazin. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bacalah solawat kepadaku. Barang siapa membaca solawat untukku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 solawat. Lalu mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. 13. Mendekati sutrah. Nabi SAW berpesan, apabila kalian hendak sholat, laksanakanlah dengan menghadap ke sutrah dan mendekatlah ke sutrah. Sutrah bisa berupa tembok, tiang, atau benda-benda lainnya. 14.
mendirikan solat sunnah tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan syalat 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 15. Berdoa di antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu." Hadis riwayat Ahmad. 16. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim. 17. Doa keluar masjid. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kurniamu. Hadis riwayat Muslim. 18. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar ruangan masjid. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, membersihkan dan diharumkannya. Hadis riwayat Ahmad. 19. Tidak memakai pakaian ketat. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dari Asyhab, bahwa orang yang mencukupkan diri pada sholat dengan memakai celana yang ketat, sedangkan dia punya kemampuan memakai pakaian yang tidak ketat, maka dia wajib mengulang sholatnya pada ketika itu juga, melainkan jika dia sudah tidak punya rasa malu. Fathul Bari. 20. Tidak melakukan jual beli. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 21. Tidak mencari barang hilang di masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid bukan dibangun untuk ini. Hadis riwayat Muslim. 22. Tidak menjadikan masjid sebagai tempat melintas tanpa mengerjakan sholat di dalamnya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian jadikan masjid sebagai tempat melintas kecuali untuk zikir dan sholat. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. 23. Dilarang meludah dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah kesalahan dan penghapusnya adalah dengan cara menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari. 24. Berkumpul untuk urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa kepada sekelompok orang di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka, maka janganlah duduk bersama mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. 25. Boleh bercakap-bercakap masalah dunia yang ringan. Dari Anas bin Malik berkata, syalat telah didirikan, namun Nabi masih berbicara dengan seseorang dengan suara pelan di sebuah sudut masjid. Beliau belum mendirikan sholat hingga orang-orang tertidur. Hadis riwayat Bukhari. 26. Makanan baunya tidak sedap. Barang siapa memakan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena malaikat juga merasa terganggu dengan apa-apa yang membuat Bani Adam merasa terganggu. Hadis riwayat Muslim. 27. Tidak boleh lewat di depan orang syalat. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
28. Tidak meletakkan barang sembarangan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan sholat, janganlah dia meletakkan kasutnya di sisi kanan atau kirinya, sehingga mengambil sisi kanan orang lain, melainkan jika di sisi kirinya tidak ada orang yang menempatinya, tetapi hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud. 29. Tidak memisahkan duduk dua orang. Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Hadis riwayat Ahmad. 30. Tidak meminta orang berdiri dari tempatnya, lalu dia mendudukinya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang meminta orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia mengambil tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. 31. Tidak mengganggu sholat. Ketahuilah, jika salah seorang dari kalian melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Robnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengetahui apa yang dia panjatkan kepada Allah, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya di atas bacaan sebagian yang lain dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. 32. Berteriak dan membuat gaduh di masjid. Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa setiap kalian sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Robnya. Maka dari itu, janganlah sebagian kalian menyakiti yang lain, dan janganlah mengeraskan bacaan atas yang lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. 33. Meninggikan suara tanpa keperluan. Dari Ibnu Umar berkata, sekiranya kalian berdua ini dari kalangan penduduk di sini, maka aku tentu akan menghukum kalian berdua karena kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. 34. Tidak sholat sunnah jika sudah iqamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika seruan sholat iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. 35. Tidak berpindah-pindah masjid. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang lelaki itu sholat di masjid yang paling dekat dengannya, dan janganlah dia berpindah-pindah masjid. Al-Jami' Ash-Shoghir. 36. Pindah tempat saat terasa mengantuk. Sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat berada di masjid, maka hendaknya berpindah tempat duduknya ke tempat lain. Hadis riwayat Abu Dawud. 37. Beranjak dari tempat semula untuk sholat sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak mampukah salah seorang dari kalian jika sholat untuk maju ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri, yakni dalam sholat sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 38. Menyediakan pintu khusus bagi wanita. Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya dengan seraya bersabda, alangkah baiknya jika kita biarkan pintu ini untuk kaum wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. 39. Tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan. Dari Abi Syasa berkata, pernah suatu ketika kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Ketika muadzin mengumandangkan azan, maka berdirilah seorang laki-laki, lalu beliau berjalan keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah pun memperhatikannya hingga dia keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah pun berkata, adapun orang ini benar-benar telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. 40. Larangan lewat di masjid membawa senjata tajam. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian lewat di dalam masjid atau pasar kami dengan membawa lembing, maka hendaklah ia memegang mata lembing itu dengan tangannya sehingga tidak melukai orang muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 41. Tidak menghias masjid secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia berbangga-bangga dengan masjid. Hadis riwayat An-Nasai. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah yang mulia ini.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.